kepada Nabi Muhammad. Seharusnya kalau engkau membangga-banggakan mukjizat terhadap Yesus, seharusnya pengikutnya Yesus banyak. Nah buktinya, penyesat Yesus yang banyak. Ya, apa penyesatnya? Yesus mengatakan Tuhan itu Esa menjadi Trinitas. Ya, Yesus mengatakan Tuhannya samawi, tidak mau turun, tidak menjelma, malah dikatakan Tuhan menjelma. Yesus mengatakan manusia yang menerima firman, malah dikatakan firman jadi manusia. Terbalik-balik pokoknya. Terus mereka mengatakan, enggak, buktinya umat pengikut Yesus itu banyak di dunia ini. Banyak dari mananya? Oke, kita gini ya, anggaplah umatnya Nabi Muhammad 5. Yang mengaku pengikut Yesus 8. Tapi dibagi beberapa sekte. Ada Kristen, Protestan, Katolik, Oneness. Ada banyak lah. Jadi yang 8 ini masih bertengkar dulu. Sedangkan yang 5 utuh. Jadi jangan mengatakan pengikutnya banyak. Walaupun banyak bertengkar sesama sekte. Islam walaupun cuma 5 utuh mentuhankan Allah, mengimani Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Mereka yang menganggap banyak, mau diibaratkan 8 atau 7 lah, dipecah menjadi Katolik, Protestan, Oneness, Advent. Belum lagi kata pendeta itu ribuan ribuan sekte. Coba ya gitu. Silakan Bang Andi Daeng. Nah, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh, suara saya noise nggak punya saya nih? Tes, alah. Cek, alah, 1, 2, 3, 21 dicoba. Cek. Tadi malam yang noise. Bagus Bang Andi, nggak noise. Andi dibuka mic-nya noise biasanya. Sekarang enggak udah. Tahu enggak semalam kok kayaknya baru pulang sih jam 2 sampai rumah. Jadi ini loh yang Mas Lot ini, Mas Bipang, Ustad. Itu teman lama kita di Zoom. Dia muslim kok, kalian aja ini. Cuman bercanda doang dia. Beliau ini tiap hari menghajar Oten kok. Muslim beliau itu. Pentasan. Bayangkan Bang Handik. Iya, dia itu muslim tapi dia bisa berpindah-pindah akal. Kadang-kadang dia bisa pinjam akal Oten gitu. Karena udah keseringan mendengarkan jawaban Oten, ya kita kadang-kadang begitu, tapi gitulah. Tapi nanti setelah selesai, otaknya dibuang lagi. Ya, kayak gitu-gitulah. Ada Ustadz unggul di bawah itu, Bang Dalbo. Jadi follower saya apa, akun saya yang bagus-bagus saya tumbangnya dibikin baru. Ada yang tanggal 13. Caranya gimana ya kalau mau banding ya? Nggak ngerti gua. Ya banding lah. Caranya? Ya kan ada ini kena banned kan? Ada di situ syarat-syaratnya ya. Centang 3 aja di situ, lalu klik banding, tak kirim, selesai. Enggak Ustadz unggul naik menimba ilmu, justru ilmunya Ustadz unggul kita mau timba. Nah kemarin waktu di Bandet itu saya kan banding. Malah disuruh masuk MMA banding. Waduh, nggak mau saya. Apa itu MMA suruh nih bertinju? Iya. Ini parah. Kenapa sih dilapor-laporin orang kita, salahnya apa ya? Lapor polisi aja sekalian, kita ketemu di pengadilan. Kalau kita beri argumentasi yang benar, diskusi sama mereka, saudara-saudaranya ngangat di atas, di bawah sibuk laporin kita. Ada-ada aja. Oh, Ustadz unggul kepada yang terhormat TikTok. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama
Alek sang penista agama. 2. Mengajukan permohonan banding karena selama ini memang saya menista, tapi setelah nanti diterima banding saya akan lebih menista. Kan kurang ajar permohonannya. Enggak, saya dapat dari teman saya yang kerja di TikTok. Kalau kita keliru ucap yang melanggar aturan TikTok, langsung bilang, please, nggak sengaja TikTok, beneran deh, gitu katanya. Salah ucap gitu. Itu singkatnya gitu. Langsung ngomong please itu. Maklum lah, kasih dalil. Maklum lah TikTok, al-insanu mahalul khata' wan isyan. Manusia itu tidak luput dari salah dan lupa gitu. Oh, itu nomor 2 kata saya sungguh terkejut mendapati akun saya terkena banet, padahal saya selalu mentaati aturan. Salah Ustaz, saya terkejut akun saya kena banet karena saya memberitakan kebenaran dilaporkan oleh orang-orang yang menuhankan manusia. Gitu tak? Karena orang-orang yang menuhankan manusia itu selalu merasa terzolimi kalau kita berikan ajaran tauhid. Demikianlah surat permohonan ini yang saya tidak sengaja berikan, mudah-mudahan tidak bermanfaat. Kan begitu. Ajar kalau mendapatkan di membangunkan. Kata TikTok ini orang bermohon apa yang ngeledek. Akhirnya kata TikTok, oh minta ditenggelamkan orang ini. Ustadz, gimana perkembangan santri kita, anak-anak kita di sana? Ya biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabel tarikan nggak kena angin? Enggak lah. Udah nggak ada keluhan lagi ya? Udah dibuatin kamar. Itu yang biasanya saya live tempat ngaji itu kan tempat tidur juga sama anak-anak itu. Masya Allah. Jadi gini loh teman-teman semuanya ya, tempatnya Ustadz kita ini itu jauh dari batas apa ya namanya ya, pemakai internet, tiang lah di sana. Sekitar ada 1 kilo ya Tad? Kurang hampir. Ya hampir sekilo lah gitu ya. Tapi Ustadz kita ini harus ada internet. Dulu lah tim datang pasang antena apa, nggak pernah stabil gitu. Alhamdulillah kita berhasil narik kabel dari tempat jauh ke rumahnya, stabil udah. Keluhannya kadang-kadang keserimpet pohon lah, apalah kan gitu. Nah, sekarang alhamdulillah udah permanen. Jadi kalau teman-teman yang ada di kota Pasuruan, mampirlah. Kemarin mau mampir tapi jam 3 subuh gitu. Saya dari Jakarta Pacet, Mojokerto Pacet Malang kan lewat Pasuruan tuh Tad. Gue pengen mampir jam 3 subuh Tad. Iya. Ya udahlah. Yang penting udah pernah ketemu. Iya sih. Saya itu kalau satu mobil sama Bang Handi pasti terlalu apa? Duduk bareng gitu. Iya. Cuman Ustadz tuh kalau ketemunya biasa, perpisahannya ini loh. Banyak kalau berpisah tuh malas gue nemuin dia. Mending gak usah ketemu kalau mau berpisah. Iya. Makanya saya itu males ketemunya itu kalau berpisah itu udah sanggup. Iya benar. Apalagi dulu kita ngobrol ya. Ada Slayer, Ustaz Sugi, bahkan semuanya. Ustaz Sugi nangis lagi. Jadi saya itu, waduh, saya tidak mau ketemu mereka ini lagi. Iya. Wah, kalau berpisah itu. Masih ingat nggak sama Ustadz Unggul kita di Blora? Oh, saya pernah kalau saya ingin Ustaz ngobrol sama Ustaz Unggul ya. Dari dulu. Pas ketemu dia sendirian di rumahnya Pak apa? Adanya satu gitu. Pak Yakin. Pak Yakin itu sendirian. Nah, kesempatan Ustaz Unggul ini sendirian. Golongannya Bang Handi ada di rumahnya. Langsung saya hampiri dia. Pak Ustaz, saya mau curhat, mau ngobrol bareng berdua. Lama saya berdua itu. Juga siapa itu dulu ya? Yang saya ikut satu mobil
Bang Yan, Ustaz Unggul, Bang Andi itu yang makan bersama dia itu. Betul Ustaz, saya lebih cengeng Ustaz Unggul. Makanya itu kalau orang mau berpisah itu mending gua duluan naik di mobil deh. Kan ntar insya Allah ketemu lagi. Oh iya Bang Yan, Bang Andi. Gitu. Golongannya Ustaz Sugi udah diajak. Makan. Itu yang HP-nya Bang Yan hilang itu loh. Apa? Lupa. Iya. Jadi teman-teman kita udah lama berjuang bersama. Yang paling saya apresiasi itu Ustadz Unggul. Kalau ada masjid mau dibangun, hubungi beliau, cepat kali itu bantuannya datang. Kalau tidak ada, terus kita butuh beliau yang tanggulangi semua. Ada satu masjid kita bangun di Blora. Apa itu namanya? Soundnya nggak ada. Ustadz Unggul, soundnya saya yang tanggung semua. Benar loh bro, ini murni fakta. Mulai dari apa sih namanya, mixer, mic, toa, segala-galanya begitu, internet eksternnya gitu, masya Allah. Belum lagi yang lain-lain. Semoga, tapi alhamdulillah tiap hari dipakai. Jadi alhamdulillah ya, kita amal jariahnya terus mengalir, dan perkembangan Islam di sana itu alhamdulillah lebih maju. Anak-anak tidak jauh lagi ngaji, orang-orang bisa sholat Jumat, pengurusnya sudah ada, Kementerian Agama sudah memantau, dan terstrukturlah hatibnya. Setiap Jumat sudah dapat program dari Kemenak dan seterusnya. Tinggal infrastruktur jalannya saja sih. Dulu sebelum ada masjid itu anak-anak kalau mau ngaji minta ampun jauhnya, belum jalannya. Sholat Jumat yang nggak ada di situ, ada 400 kakak, riskan atas pemurtadan. Pertama nyampe apa itu musolanya kayak kandang wedus. Alhamdulillah berdiri megah, masjid di tengah hutan. Begitu teman-teman. Jadi perjuangan kami itu nggak apa ya, nggak dulu. Memang kita selalu serius sampai detik ini gitu. Serius dalam hal itu. Nah sekarang kalau Ustadz Tata, siapa Ustadz Tata? Ustadz Tata adalah satu pondok dengan Ustadz Wafi. Duluan mana Ustadz? Ya duluan saya dulu. Iya. Rafi itu sanawiyah gitu. Beda 5 tahun mungkin. Makanya ilmunya sama, cara menyampaikannya sama, bahasanya logatnya hampir sama, begitu. Dulu Ustadz Tata itu silahkan bertanya, saya menjawab. Dari dulu ya gitu ya. Jadi teman-teman Kristen kalau ada yang dibawa ya naik aja bertanya, sepuasnya. Kalau pertanyaannya bagus saya kasih koin. Kemarin kan ada tuh di roomnya Julius, pertanyaannya pertanyaannya yang bagus dikasih koin, atau jawabannya yang bagus koinnya 2 kali lipat. Bener, terrealisasi dikasih gitu. Atau jawaban yang jujur lebih diapresiasi. Karena dengan adanya koin ya terpaksa manut-manut aja kan. Padahalnya imannya rusak, imannya terkalahkan oleh akal sehat demi koin. Padahal sebenarnya biar nggak ada koin, akal sehat itu harus maju dulu kan sebelum iman. Gimana Tat neranginnya Tat? Antara akal dan iman Tat, yang mana didahulukan dulu? Monggo Tat. Iya. Orang beriman kan harus punya ada dasar dulu. Karena kalau tidak ada dasarnya ya imani saja. Ya. Nah nanti iman itu adanya, biasanya iman itu kalau kita tidak beriman dulu gimana kita mau, nah, kalau tidak ada dasarnya dulu. Misal saya kalau sudah beriman kepada Nabi Muhammad, ya
Islam sudah. Maka semua nanti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kita lakukan. Nah, kalau sudah tidak percaya, mau penyampaian kayak apapun, ya tidak dilakukan. Makanya dalam Islam itu ada Islam, iman, ihsan. Kalau Islam itu pasti berhubungan dengan mengerjakan. Karena definisi Islam itu mengerjakan semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Tuhannya. Kalau iman, percayanya hati kepada semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Tuhannya. Makanya rukunnya berbeda. Kalau rukunnya Islam, karena Islam itu mengerjakan, pasti nanti rukunnya baca syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi kerjakan. Kalau iman, percayanya hati. Berarti nanti percaya. Walaupun itu goib. Seperti satu beriman kepada Allah. Kan kita tidak tahu tuh Allah itu kayak apa. Wong semua para nabi mengatakan Allah itu goib gitu. Nah, sehingga dengan iman, tidak peduli kita tidak tahu seperti apa bentuknya, gitu ya. Tapi karena yang menyampaikan Nabi Muhammad, ya kita percaya. Percaya kepada malaikat, utusan, kitab, qada dan qadar. Apakah kita mau percaya kepada para nabi kalau bertemu dulu? Ya tidak. Surga, neraka, itu goib. Ya dengan iman, Allah juga goib. Adanya surga, neraka, goib. Maka diimani, bukan dicari. Iya, gimana ya? Saya mau beriman kalau ke surga dulu. Jangan gitu. Karena iman, karena sesuatu yang tidak tampak, itu diimani. Kalau dalam Al-Quran itu, walladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang goib. Dalam tafsirannya seperti surga, neraka, termasuk Allah, para malaikat. Tidak usah kita gini, saya beriman kepada malaikat kalau saya bertemu dulu. Jangan. Karena itu yang main iman. Walladzina yu'minuna bil ghaib. Atau kalau dalam Bible itu Ibrani 11 ayat 1-3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak nampak. Gitu ya. Nah. Islam itu kan logis, masuk akal kan gitu ya. Tapi memang kan hal yang gaib kitanya diberi pengetahuannya sedikit. Maksudnya apa itu, Tad? Itu yang diberi pengetahuan sedikit itu biasanya ya. Yasalunaka 'anil ruh, Al-Qur'an. Nah, kita tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Illa qalila. Memang benar. Manusia ini bisa melakukan apa saja. Buat teknologi secanggih apapun. Tapi kalau masalah ruh, jangan ikut-ikut. Itu urusan Allah. Ya. Mau dia roh itu ada di mana, keluar kemana, kalau meninggal. Ini tidak ada yang tahu. Karena kita diberi pengetahuan sedikit. Itu biasanya roh masalah kayak gitu. Ya. Tapi kalau hal-hal yang surga dan neraka, ada Allah, ada malaikat, itu kan kita percaya dengan pakai akal, tentu diperkuat dengan iman, dengan adanya sebuah kitab suci yang kita baca. Betul nggak landasannya di sana, Tan? Iya, kita ini kan sebagai umat beragama, terutama Islam. Nabi Muhammad itu udah mengatakan, "Paragrosikum amra ini yang mata satu bihima kita bula wasil." Nabi Muhammad sudah meninggalkan 2 perkara. Jadi kalau ada apa saja kita itu kembalikan itu, ada dalilnya itu. Gitu. Kembalikan ke kitab suci karena kita beriman, ya percaya semua isi-isinya. Ya, betul. Ayo teman-teman ingin berbagi silakan naik. Teman Kristen yang mau diskusi silakan naik. Mau bertanya aja silakan naik. Mumpung suara lagi saya kena flu, batuk. Tiap tahun dapat jatah. Semoga cepat sembuh, amin.
Amin. Ada lagi tuh Tad, sering ditanya-tanyain mereka tuh, kan itu di Al-Quran ada perkataan para nabi. Kemarin aku ditanya gitu, ya kalau perkataan nabi itu kan bukan perkataan Allah. Katanya Al-Quran itu murni datangnya dari Allah. Kok ada nabi juga yang berkata? Bagaimana menjelaskan itu Tad? Sekarang gini, saya ini tidak tahu apa-apa tentang Majapahit. Yang tahu Bang Handi. Dulu Bang Handi yang menceritakan ke saya, Tahta, kamu ceritakan seperti ini. Kamandanu itu dengan mesin di sini misalnya. Nah, terus saya menyampaikan itu. Berarti kan saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bang Handi. Memang saya yang mengatakan, tapi apa yang saya sampaikan ini dari Bang Handi. Sama seperti Nabi Muhammad tidak tahu tentang Musa, Adam, Ibrahim. Semuanya nabi-nabi itu Nabi tidak tahu. Lalu Allah memberi wahyu, disuruh menceritakan. Berarti kan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Nah, karena dalam Islam wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qabl wa rusulan lam naqsusum 'alaik. Nabi Rasul-Rasul itu ada yang aku ceritakan kepadamu Muhammad, ada yang tidak aku ceritakan. Yang diceritakan berarti tentang Adam, Musa, yang penting-penting, Isa, Ibrahim. Nah, makanya memang itu ada perkataan nabi-nabi, tapi kan Allah yang ceritakan Nabi Muhammad. Berarti tetap itu firman-Nya Allah. Ya, memang saya yang menceritakan tentang Majapahit, tapi kan saya tidak tahu apa-apa, saya tahunya dari Bang Handi. Berarti apa yang saya ceritakan ini ucapannya Bang Handi yang saya dengar. Gitu ya. Sama seperti itu. Oh, jadi gini loh, kata to the point-nya, Nabi Muhammad nabi yang penutup para nabi. Supaya Nabi Muhammad paham, Allah memberitahu bahwa pernah loh ada begini. Jadi semua perkataan di Al-Quran itu perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberitahukan bahwa ada nabi seperti ini. Itu satu ya. Kedua, agar Nabi Muhammad tahu bagaimana ya Ustaz, bahwa nabi terdahulu itu ujiannya macam-macam, ujiannya lebih berat, supaya Nabi Muhammad SAW waktu diuji terus punya perbandingan. Gimana mau mengkisahkan itu Ustaz, mengenai ujian para nabi yang cukup berat itu Ustaz? Silakan. Nah, Ustaz ke belakang kayaknya. Gitu ya kira-kira bro. Ya. Ini baca saja surat Hud 120 kalau nggak salah ya. Di sini dijelaskan wa kullan bismillahirrahmanirrahim wa kullan aqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah rasul-rasul, utusan-utusan kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Ya benar apa yang dikatakan Bang Handi. Supaya Nabi Muhammad gini, iya ya, berat memang menerima mandat utusan ini. Buktinya ketika saya diceritakan oleh Allah tentang Musa, Ayub, berapa mereka itu besar banget ujian mereka ini. Apalagi umat yang ngeyel-ngeyel. Nah, supaya Nabi tabah kan gitu, kata Bang Handi. Benar. Hud 120. Agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Gitu ya. Silakan. Betul sekali. Jadi setiap para nabi itu diuji sesuai dengan keadaan zaman dan kaumnya ya Ustadz ya.
terus gini loh, kenapa di Al-Quran itu dikatakan datang meluruskan, mengoreksi, terus mereka ini marah. Kita ini udah nyaman loh, kita udah nyaman dengan apa yang ada di kitab kita. Kenapa Al-Quran datang ngelurus-ngelurusin sih, ngoresi-ngoresi, nyinggung-nyinggung sih gitu loh. Ngapain lu urusin kita punya kan gitu? Gimana itu, Tat? Al-Maidah 44 sampai 48. Kalau tidak diluruskan, semua para nabi itu meluruskan. Nabi Musa diutus, lalu menerima ajaran Taurat. Nanti ada orang yang penyesat-penyesat. Bahkan Nabi Musa mengatakan gini,